Nah, ini Mm. pengalamannya ada dari background yang berbeda ya. Tadi itu Coach Le itu adalah seorang pebisnis dan punya gym studio sendiri, ya kan? Nah, kalau tadi Coach Dede itu tidak ada gym dan ada di kota kecil, ya. Nah, sekarang kita mau dengar yang tidak ada gym tapi di kota besar, tapi sudah bertahan cukup lama. Kali ya 15 tahun, udah 16 tahun ya nggak punya gym, gimana tuh Bertahan. caranya masih bisa bertahan dalam industri ini? Nggak Ah, punya rumah katanya mah. Hanya banyak. gimana? Is, gimana bertahan? Ya, eh kadang kalau misalnya kan orang bilang, oh, saya menjadi PT karena apa segala macam. Kalau gue pribadi sebenarnya ya, based on experience saja lah. Gue lebih, kenapa gue bertahan di sini ya karena ini sebuah pekerjaan, ini profesi gitu. Ketika kita sudah bekerja, artinya kan kita punya tanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab itu aja yang kita pegang karena benar tadi yang udah dibilang membangun trust. Jadi terlepas misalnya, oh badan kita bagus as a PT itu bisa menjual. Oh knowledge kita bagus itu bisa menjual. Tapi yang membuat kita lupa, yang membuat orang bisa percaya untuk bekerja sama di bidang apapun adalah kepercayaan. Gitu. Itu mahal sekali untuk sulit dan mahal. Gitu. Jadi ya kalau emang kita udah di situ dan alhamdulillah kayak tadi eh, klien itu bisa loyal sama kita, jadi sebenarnya aku berapa ya? 70%, 80, 70% lah. Itu masih klien lama sih dari 2012 sampai pokoknya bawaan dari dulu deh, bawaan di rumah lama itulah. Bawaan di rumah lama itu masih ya itu Oh, 60% oh, lah. dulu sempat punya rumah, iya. 60-70%. Oke, bener juga Iya, sih. dulu kan masih punya rumah bareng sama Tiwi sama Agus. Terus kan kita ini kan bikin rumah masing-masing. Iya, jadi eh, loyalitas itu ya udah ya profesionalitas itulah yang sebenarnya dari mereka, dari trust dari klien sebelumnya, klien yang loyal, disitulah kita membangun bisnis yang baru kan. Disitulah kita akhirnya dapat link, dapat referral untuk bisa punya klien yang baru, untuk bisa ngelebarin sayap. Jadi meskipun kita let's say tidak punya tempat sendiri, misalnya kalau gue freelance masih ke sana kemari gitu kan, jadi anak selatan, ya itu tidak lepas dari sebenarnya hasil dari loyalitas kita atau profesionalitas lah kalau kita bilang. Profesionalisme kita sama klien yang memang sudah lama Hmm. gitu. Sehingga kan ketika nanti kita dapat baru, kita dikenal lagi sama lingkungan baru. Dan sebenarnya satu emang tadi, ketika gue akhirnya memutuskan freelance, gue harus berani untuk jadi orang baru lagi di kita bilangnya kalau freelance itu kan kita udah kayak hutan belantara ya. Jadi emang udah masuk mana aja, kenal sama orang, hanya jadi pendengar. Itu sebenarnya kenapa misalnya let's say sekarang gue banyak megang yang untuk sports kan akhirnya banyak pegang pelari, ada yang padel, ada yang eh, golf, ada yang balap sekarang. Atlet balap mobil ada lah gitu kan tiba-tiba kenapa jadi balap ya. Tapi kan di situ karena memang gue akhirnya duduk misalnya masuk ke satu masyarakat lah, let's say gue masuk ke komunitas lari, gue duduk sama anak-anak pelari hanya untuk diem aja sebenarnya diem ngedengerin oh mereka ngapain sih, oh yang ada di pikirannya mereka apa, gue membangun itu semua hanya untuk jadi pendengar aja. Ya saya gue jadi orang baru, tidak memberikan saran apapun selama tidak ditanya, gue hanya kayak mengumpulkan informasi kembali. Jadi pas perpindahan itu ya udah benar-benar buka, belajar dari awal yang biasanya kita udah dengan apa kita bilang dengan peraturan perusahaan, sekarang kita yang mengatur perusahaannya adalah kita sendiri kan. Gue sendiri. Jadi ya udah kita buka market seluas-luasnya, dengerin orang. Alhamdulillah pelajaran komunikasi dari zaman dulu itu sangat bisa diterapkan, ya udah disitulah gitu. Jadi Oke. benar-benar buka, open sama orang, mau diskusi gitu. Jadi Nah, dengerin tuh kunci banget ya.
Betul. Jadi kadang-kadang kan mendengarkan kita ya. ini kan suka bilang kita, let's say kita berasa tahu, kita tahu lebih dulu lah. Let's say kita udah mulai dari dulu. Tapi kan ilmu sekarang atau apa sih pendapat orang sekarang ini kan kita harus tahu. Hmm. Gitu. Kadang-kadang ketika ngomong sama calon klien atau sama orang biasa lah, kita nggak bisa pakai pola pikirnya kita. Kita harus lihat, oh cara pikirnya orang ini kayak gini. Hmm. Ternyata bisa juga sih masuk akal. Jadi emang mau menerima, mau mendengarkan, abis itu mengolah, baru kalau misalnya diminta, kita kasih solusi gitu. Makanya waktu itu pas sudah banyak temenan sama duduk di lingkungan anak-anak lari, lalu habis itu gue punya knowledge di bidang strength training, di strength conditioning, bikinlah gue waktu itu workshop yang memang untuk pelari. Karena setelah duduk lama 1 tahunan itu, oh mereka ternyata miss-nya di sini, berarti gue bisa bantu di sini. Jadi tidak langsung gue jualan PT kan, Iya, gue iya, tidak iya. langsung menjual diri gue, tapi ini loh kalau mau belajar, nih ada nih tempatnya silahkan Iya, gitu. jadi Nah dari inovasinya itu situ adalah di rolling 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 bagian ya. baru Hmm. betul baru dari situ akhirnya oh orang tahu akhirnya jadi klien orang tahu nanya-nanya jadi klien tapi sebelum mereka jadi klien dan sebenarnya gue sebenarnya ada satu hal. Eh, Ketika orang biasanya kan adalah DM lah mungkin coach-coach juga banyak kan di DM sama orang coach saya mau latihan gini 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 berapa gimana gimana gue selalu bilang yuk kita ketemu dulu. Iya. Gue harus ketemu sama orangnya. Hmm, hmm, hmm. Emang agak-agak ribet. Jadi bilang, oh yuk kita ngopi dulu, duduk, bener-bener depan-depanan, diajak ngobrol, sehingga kelihatan kan. Jadi kayak, gue juga nggak mau mereka seperti membeli kucing dalam karung. Gitu. Karena harga yang dibayarkan untuk membayar sesi personal training itu kan juga nggak murah ya. Iya, Gitu. Sehingga kita tanggung jawab kalau orang mau keluar duit segitu, dia tahu nggak ekspektasi kita nyamain ekspektasi dulu kan ekspektasinya dia apa ke iya. gue terus guanya juga punya rules kan misalnya kayak tadi nih Hmm, hmm, oh hmm. jadwal latihan harus begini gini gini saya latihannya akan kayak gini let's Iya. say misalnya dia sport lari jadwal larinya gimana Hmm, ada coach hmm, larinya nggak coach larinya siapa boleh lihat programnya nggak gitu karena hmm. gue mau kehadiran gue di situ bukan buat counter sama coach yang lain gitu, tapi Iya. justru gue mau ngebantuin gitu. Oke, Seperti oke, itu oke. sebenarnya. Kak, Baik. satu pertanyaan pendek, Kak. Apa? Kenapa? Lu kok nggak mau buka gym, Kak? Capek, Pak. Kayaknya aku melihatnya capek. Oke, Ya, capek. Good. karena gini kan, sekarang kan gue ngajar di Recharge juga kan. Gitu. Di situ kan ada yang ownernya adalah band. Band dulu adalah salah satu anak gue juga lah di perusahaan yang lama gitu. Ngeliatin dia berjibaku. Itu kayak capek gue band lihat band. Oke, good point. Itu nanti kita Tapi emang bahas di summary. Tapi Energi sebenarnya ya. gue mau appreciate loh, appreciate bahwa ada PT yang buka gym. Ada Astaga. persamaannya. Ketika coach ini, misalnya dia udah lama nih di lapangan, lalu dia membuka gym dan di situ dia hands on. Beberapa gym yang gue tahu yang dipegang sama benar-benar coaches yang hands onnya gila-gilaan, itu nggak mungkin nggak jadi. Karena dia sendiri yang bener-bener apa ya bener-bener ngelakuin bener-bener turun tangan sampai ngangkatin alat sampai apa sampai segala macam justru di situ sebenarnya yang membuat gym itu bisa dapat trust dari orang dari membernya dari kliennya yaitu sebenarnya orang di dalamnya gitu Hmm. Sip. bener-bener kalau Thank ownernya you. dia Point. turun Very tangan good point. Ya. itu jaminan mutu sebenarnya. Oke. Oke. Thank you, Kakak. Thank you Kak Sama. Alia. Oke, Oke, baik. Jadi sekarang kita posting untuk kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan. gimana caranya untuk membangun bisnis di dalam fitness, dalam dunia kebugaran ini. Dan di sini tadi backgroundnya banyak loh. Berkembangnya itu belum tentu bikin gym, tapi juga ada yang berkembang menjadi eh, makin mengembangkan diri gitu ya. Jadi tetap tidak ada gym. Jadi dua-duanya bisa. Ya kan caranya macam-macam Ada ya. opsinya. Ada opsinya. Sekarang kita share kesimpulannya.